Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan mempelajari materi minggu kemarin ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan kemiringan sebuah garis lurus. Ya, tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi pada video pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menentukan kemiringan garis dari grafiknya yang diketahui grafiknya. Kemudian yang kedua, kalian juga diharapkan bisa menentukan kemiringan garis melalui dua titik yang dilalui. Yang ketiga, kalian diharapkan bisa menentukan kemiringan garis berdasarkan persamaannya. Dan yang terakhir adalah kalian bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan kemiringan garis lurus. Baik, kita mulai saja pembahasan materi kali ini. Ya, pada tampilan ini, di gambar tampilan ini ada sebuah gambar tempat tidur bertingkat. Kemudian di sana untuk naik ke tempat tidur yang bagian atas itu dipasanglah sebuah tangga. Nah, pemasangan tangga itu dibuat miring ya. Kenapa dibuat miring? Karena untuk mempermudah orang yang akan menaiki tangga tersebut. Nah, karena tangga itu berbentuk miring sehingga ujung bawah tangga dengan tempat tidur itu berjarak 50 cm, sedangkan ujung atas tangga dengan lantai itu berjarak 150 cm. Nah, permasalahannya adalah bagaimana caranya kita mengukur kemiringan dari tangga tersebut. Nah, kemiringan tangga tempat tidur pada gambar itu bisa ditentukan dengan rumus ini, yaitu kemiringan sama dengan perubahan panjang sisi tegak atau vertikal dibagi dengan perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Jadi panjang sisi tegaknya dibagi dengan panjang sisi mendatarnya. Aturan perubahan sisi pada perhitungan kemiringan garis. Ini ada perjanjiannya, ada aturannya yang sudah disepakati, yaitu yang pertama untuk sisi tegak atau vertikal, jika arah perubahannya itu ke atas, berarti nanti bilangannya bertanda positif. Sedangkan kalau arahnya ke bawah, berarti nanti bilangannya bertanda negatif. Sedangkan untuk sisi mendatar, untuk perubahan arah ke kanan nanti akan bertanda positif, dan perubahan ke arah kiri bertanda negatif. Jadi ini patokannya ya, jangan sampai dilupakan. Diulang lagi, untuk sisi tegaknya kalau ke atas berarti positif, ke bawah negatif. Sedangkan untuk arah mendatarnya ke kanan positif, ke kiri negatif. Baik, dengan patokan itu kita bisa menghitung berapa kemiringan dari tangga tempat tidur tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh soal, contoh nomor 1 ini. Ada sebuah garis yang sudah digambarkan pada koordinat kartesius. Kemudian garis itu melalui titik A 1,2 dan titik B 2,5. Jika kita menghitung kemiringan garis dari titik A ke B, jadi kita berangkat dari titik A ke B, bagaimana cara menggambar kemiringan? Bagaimana cara menghitung kemiringan garisnya? Nah, kita mulai dari arah vertikal dulu ya, karena tadi untuk perhitungan kemiringan itu adalah perubahan arah vertikal dibagi dengan perubahan arah horizontal. Jadi kita akan mulai arah vertikal dari titik A. Jadi dari titik A untuk arah vertikal berarti ke atas atau ke bawah jika kita mau ke B. Ya betul, ke atas ya. Ke atas, ini dari A ke atas ini. Vertikal ke atas.
ada berapa satuan ini dari sini sampai sini? Berarti ada 1, 2, dan 3. 3 satuan ke atas. 3 satuan ke atas itu berarti tandanya adalah positif. Jadi positif 3 ya. Untuk arah vertikalnya positif 3. Kemudian untuk arah horizontalnya, horizontal atau mendatarnya berarti dari sini ke sini. Karena kita tujuannya mau ke B ya. Berarti ke arahnya ke kanan atau ke kiri? Ke kanan, betul. Ke kanan berapa satuan? Ternyata 1 satuan ke kanan. Berarti positif 1. Jadi kita dapat untuk arah vertikalnya adalah positif 3. Dan untuk arah horizontalnya adalah positif 1. Nah, setelah kita mendapatkan perubahan arah vertikal dan horizontal, tinggal kita masukkan dalam rumus yang tadi. Ini dia. Kemiringan sama dengan perubahan arah vertikal dibagi perubahan arah horizontal. Kita masukkan angkanya, berarti arah vertikalnya adalah positif 3, arah horizontalnya adalah positif 1, berarti positif 3 dibagi positif 1. Sehingga kemiringan garis itu adalah 3. Oke, sekarang kalau kita mau menghitung kemiringan garis dari titik B, bisa nggak? Atau nanti hasilnya sama nggak dengan kalau kita hitung kemiringan garis dari titik A yang baru saja kita hitung? Kita coba ya. Kita akan menghitung kemiringan garis dari titik B ke A. Berarti bayangkan kita berdiri di titik B mau ke titik A. Tapi arahnya yang harus dihitung lebih dahulu adalah arah vertikal, berarti ke atas atau ke bawah. Nah, kalau kita dari titik B mau ke titik A, berarti arah vertikalnya kita ambil jalur ke bawah. Nih ya, ke bawah. Ke bawah berapa? Ke bawah 3 satuan. 3 satuan ke bawah. Berarti tandanya adalah negatif 3. Karena 3 satuan ke bawah. Ini negatif 3. Kemudian setelah 3 satuan ke bawah, kemudian dilanjutkan dengan 1 satuan ke arah kiri. Kiri ya, karena mau ke A. 1 satuan ke arah kiri berarti tandanya adalah negatif 1, betul. Sehingga kalau kita hitung kemiringannya dengan rumus yang sama, berarti arah vertikalnya negatif 3, arah horizontalnya negatif 1. Berarti negatif 3 dibagi negatif 1. Hasilnya adalah 3. Ya, perhatikan di sini karena garisnya sama, kita mau hitung dari A ke B atau dari B ke A, maka hasilnya juga akan sama kemiringannya, yaitu 3. Ini hasilnya 3, di sini juga 3. Oke. Mudah-mudahan jelas ya, karena ini adalah perhitungan kemiringan garis yang paling gampang. Oke, kita lanjut. Contoh kedua, ini ada garis lagi yang sudah digambarkan seperti ini. Garisnya melalui titik A negatif 1, negatif 3 dan titik B negatif 3,5. Oke, jika kita menghitung kemiringan garis dari titik A ke B, dari A ke B, berarti arahnya vertikal dulu ke atas atau ke bawah. Dari A kita mau ke B. Betul, ke atas. Ke atas berapa satuan? 8 satuan. 8 satuan ke atas berarti tandanya positif. Lanjut, setelah itu ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Berapa satuan? 2 satuan. 2 satuan ke kiri berarti tandanya negatif. Tinggal kita masukkan di rumus kemiringan garis yang tadi. Sehingga didapat kemiringan garis sama dengan positif 8 dibagi negatif 2. Jadi kemiringan garisnya adalah negatif 4. Nah, bagaimana kalau kita mau hitung dari titik B ke A? Sama saja ya. Kita ambil arah vertikal dulu, berarti ke atas atau ke bawah. Kalau dari B ke A, ke bawah. Ke bawah berapa satuan? 8. 8 satuan ke bawah berarti negatif 8. Selanjutnya, ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. Ke kanan berapa satuan? 2 satuan. 2 satuan ke kanan berarti positif 2. Lanjut kita hitung kemiringannya. Negatif 8 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 4. Perhatikan ini juga akan menghasilkan nilai yang sama ya.
Kemiringannya negatif 4. Oke, lebih jelas ya sekarang ya. Kita lanjut. Menentukan kemiringan garis yang melalui dua titik koordinat. Kemiringan garis lurus disebut juga dengan gradien. Disimbolkan dengan huruf M kecil. Dihitung berdasarkan perbandingan perubahan jarak vertikal dan horizontal. Jarak vertikal dalam koordinat kartesius diwakili oleh sumbu Y. Vertikal ya, atas bawah itu diwakili oleh sumbu Y. Dan jarak horizontal diwakili oleh sumbu X. Jarak horizontal tadi adalah ke kiri dan ke kanan. Jadi, untuk menghitung kemiringan atau gradien atau M pada garis yang melalui dua titik koordinat, bisa kita lakukan dengan rumus sebagai berikut. Ya, tadi rumus awalnya tadi adalah kemiringan itu sama dengan perubahan jarak vertikal dibagi perubahan jarak horizontal. Karena vertikal itu sumbu Y, berarti perubahan Y dibagi dengan perubahan X. Nah, untuk mencari perubahan Y, berarti kita tinggal mencari selisih dari Y1 dengan Y2. Dan perubahan X-nya sama, kita cari selisih dari X1 dan X2. Jadi di sini tertulis rumusnya M sama dengan Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2. Pada beberapa buku boleh juga dituliskan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ya, ini adalah rumus untuk menghitung kemiringan garis atau gradien atau M pada soal-soal yang diketahui dua titik koordinat. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh 3. Tentukan kemiringan garis K yang melalui titik A 1,2 dan B 2,5. Oke, kita tentukan dulu X1 Y1 dan X2 Y2-nya. Ini dia. Untuk titik A 1,2 berarti X1-nya adalah 1. Ingat, X itu diambil dari bilangan yang pertama atau yang depan atau disebut absis ya. Kemudian Y-nya diambil dari bilangan kedua atau disebut juga dengan ordinat. Jadi karena titiknya 1,2 berarti X1-nya 1, Y1-nya 2. Kemudian titik yang kedua B adalah 2,5 berarti X2-nya 2, Y2-nya 5. Nah, sekarang kita hitung kemiringan garisnya menggunakan rumus yang tadi. Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2. Y1-nya berapa? 2 dikurangi Y2-nya 5 per X1-nya 1 dikurangi X2-nya 2. Tinggal kita hitung 2 dikurang 5 negatif 3. 1 dikurang 2 negatif 1. Negatif 3 dibagi negatif 1. Berarti hasilnya adalah positif 3. Ya, mudah ya? Mudah, lebih simpel. Oke, kita coba lagi supaya lebih paham. Contoh 4. Tentukan kemiringan garis yang melalui titik A negatif 1, negatif 3 dan B negatif 3,5. Caranya sama, kita cari dulu nilai X1 Y1 dan X2 Y2. X1-nya berarti negatif 1, Y1-nya berarti negatif 3. Kemudian dari titik B, X2-nya berarti negatif 3, Y2-nya berarti 5. Kita hitung menggunakan rumus yang tadi. Y1 dikurang Y2 berarti negatif 3 dikurang 5 per X1 dikurang X2 berarti negatif 1 dikurang negatif 3. Negatif 3 dikurang negatif 5 hasilnya ya negatif 8. Negatif 8 ya. Kemudian negatif 1 dikurang negatif 3, perhatikan di sini ada min ya, berarti ini menjadi tanda plus. Min 1 ditambah 3 jadinya ya. Min 1 ditambah 3 itu hasilnya adalah 2. Jadi negatif 8 dibagi 2 hasilnya negatif 4. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan lagi. Menentukan kemiringan garis berdasarkan persamaannya. Ya, dalam persamaan garis lurus, kemiringan garis atau gradien itu ditentukan berdasarkan koefisien variabel X pada persamaan garis lurus yang berbentuk Y sama dengan MX ditambah C. Berarti nanti gradiennya adalah M. Perhatikan syaratnya di sini persamaannya harus berbentuk ini.
Y sama dengan MX ditambah C. Jadi, kalau di dalam soal nanti persamaan garisnya belum bentuk Y sama dengan MX tambah C, berarti kalian harus ubah dulu menjadi bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Oke, kita coba contoh 1. Tentukan gradien dari persamaan garis Y sama dengan negatif 2X ditambah 5. Perhatikan dulu persamaan garisnya sudah bentuk Y sama dengan MX ditambah C belum nih? Kalau bentuknya sudah seperti itu berarti kita bisa langsung. Ya, sudah ya, bentuknya sudah Y sama dengan MX ditambah C. Berarti gradiennya tinggal kita ambil nilai M-nya berapa di persamaan itu. Ternyata nilai M-nya adalah negatif 2. Berarti gradiennya negatif 2. Ini lebih sederhana lagi dan lebih gampang ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Tentukan gradien dari persamaan garis 3X dikurang 5Y dikurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini bentuk persamaannya belum Y sama dengan MX tambah C ya. Ini bentuknya masih seperti ini. Di sebelah kanan, di ruas kanannya sama dengan 0. Berarti bentuknya belum seperti itu. Kita harus ubah dulu menjadi bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Ya, perhatikan caranya. Langkah pertamanya, karena di ruas kiri hanya boleh ada Y. Nih, di ruas kiri hanya boleh ada Y. Berarti yang selain Y kita pindahkan ke ruas kanan. Ingat, pindah ruas berarti tandanya berubah. Jadi di sini yang dipindahkan mana? 3X, ini harus pindah ke ruas kanan. Kemudian min 4 juga harus pindah ke ruas kanan. Oke, kita mulai dari 3X, pindah ke kanan, tadinya tandanya positif, berarti berubah jadi negatif 3X. Kemudian negatif 4, pindah ke kanan, berubah jadi plus 4. Selanjutnya, tadi bentuknya adalah Y sama dengan, di sini masih ada negatif 5Y, berarti kita harus bagi dengan negatif 5. Jadi di sini tinggal Y, ini dibagi negatif 5, ini juga dibagi negatif 5. Jadi bentuk persamaannya sekarang adalah Y sama dengan 3/5X dikurang 4/5. Jadi gradiennya adalah 3/5. Oke. Kesimpulan. Untuk menentukan gradien sebuah garis lurus, kita bisa menggunakan 3 cara. Salah satu dari 3 cara. Yang pertama dengan melihat perubahan panjang sisi tegak dan sisi mendatarnya. Kemudian kita bagi. Cara yang kedua, kalau di dalam soal itu diketahui 2 titik koordinat yang dilalui oleh garis. Tinggal kita gunakan rumus yang ini ya, yang tadi sudah kita coba di contoh-contoh tadi. Kemudian yang ketiga adalah, ini dia rumusnya. Yang ketiga adalah jika diketahui persamaan garisnya. Kalau diketahui persamaan garisnya lebih gampang. Namun harus kalian cek dulu bentuknya harus Y sama dengan MX ditambah C. Oke, mudah-mudahan penjelasan Bapak ini jelas, bisa kalian ikuti. Kemudian nanti silahkan untuk mencoba tugas yang ada di web e-learning model.smpn.kotabekasi.sch.id. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.